Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat, Bu. Syukurlah. Ayo, ketua kelasnya. Siapa? Gini. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini adalah sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersiap pada Ibu kami salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Ibu mau absen ya. Hadir semua ke hari ini? Di 5 tangannya sakit, Bu. Di rumah sakit? Ya, Bu. Jadi dia semalam nggak langsung pulang ya, kena hujan dia kali ya. Banjir dia, Bu. Oke, jadi hanya si Delima yang absen ini ya. Iya, Bu. Oke. Masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Mengenai apa itu? Pencernaan. Pencernaan. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Di sistem pencernaan itu apa aja yang sudah kita pelajari? Gimana fungsinya? Zat-zat makanan. Apa lagi? Makanan yang sehat isi. Pas sehat lima sempurna. Apa lagi? Organ-organ pencernaan. Jadi sudah tahu ya, kita sudah bahas di minggu lalu itu mengenai zat-zat makanan dan organ-organ pada sistem pencernaan. Jadi masih ingat dengan motto mengenai makan yang kita bahas minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu? Sama-sama mengucapkan. Makan untuk sehat. Makan untuk sehat. Kalau kita sudah makan dan yang kita makan sehat, pasti kita akan kenyang. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, ada 2 materi. Yang pertama itu mekanisme pencernaan dan juga penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan. Ternyata kalaupun sudah sehat makanan yang kita makan itu, kadangkala ada sesuatu yang akhirnya menyebabkan bisa terjadinya penyakit. Kenapa bisa itu terjadi? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Oke. Jadi tetap ingat yang Ibu katakan bahwa makan untuk Sehat. Kita masuk ke mekanisme pencernaan. Dalam bayangan kalian apa sih mekanisme itu? Cara kerja. Cara kerja. Apa hubungannya cara kerja dengan pencernaan? Ya, Kerja sistem pencernaan kita yang mengolah makanan. yang mengolah makanan. Seperti yang sudah kita pahami minggu lalu, pepaya yang kita makan bukan pepaya yang kita buang. Ya kan? Oh. Tapi ada terjadi perubahan. Makanya dibilang tadi ada mekanisme, ada cara kerjanya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Yang pertama adalah Ibu harapkan dengan kegiatan diskusi yang akan kalian kerjakan nanti di LKPD dan penelusuran informasi, Ibu sudah kasih bahan ajar. Nanti akan Ibu tampilkan video pembelajaran. Kalian diharapkan mampu menguraikan perbedaan antara pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Kemudian tujuan yang kedua, dengan kegiatan yang sama diskusi, mengerjakan LKPD dan informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang akan Ibu berikan, kalian dapat menganalisis gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan. Kemudian dari kegiatan diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi kita harus saling kerja sama. Nggak bisa Ibu aja yang menyediakan ini, tujuan ini tercapai. Tapi kalian juga harus menyimak, memperhatikan, mau berdiskusi supaya tujuan ini tercapai. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Oke, kita mulai materi kita. Coba perhatikan gambar yang di depan. Menurut kalian gambar apa itu, Nak? Sakit perut. Dari mana kalian
Ibu. Ya, seperti materi minggu lalu kan dijelaskan ya di videonya ya. Kalau berapa meter panjangnya usus kita? 6 sampai 7. 6 meter. 6 meter. 6 meter. Kalau diukur sama seperti apa katanya? Kecil. Itu video kemarin masih ingat nggak? Jerapah. Ya, Indonesia masih ingat videonya. Seperti jerapah kan? Bisa kalian bayangkan panjangnya leher jerapah itu? Jadi sangat luar biasa ciptaan Tuhan itu. Yang 6 meter itu, tubuhmu berapa meter sih? 2 meter. Nggak sampai 2 meter, tapi ususku di dalam sampai 6 meter. Luar biasa kan? Nah, makanya dia bentuknya jadi Kemudian selain itu apa lagi cirinya kalian tahu kalau itu dia memegang bagian perutnya? Lambung. Yang mana yang lambung? Jadi udah dipahami ya. Berarti sudah kalian pahami dari materi minggu lalu mengenai organ-organ pencernaan. Kira-kira menurut kalian kenapa bisa dia sakit perut? Angkat tangan. Pawin. Telat makan. Akhirnya lambungnya sakit. Ribel. Kalau banyak makan sambal atau saus. Kebanyakan makan sambal saus. Sekarang jajanan gitu kan? Bakso semuanya serba pakai saus. Lebih banyak sausnya daripada baksonya. Betul nggak? Betul. Nah, kita sudah bahas pertemuan minggu lalu nih ya. Micin itu termasuk kemana itu? Aditif. Jadi dia hanya makan makanan tambahan. Kalau dibilang tambahan berarti ada takarannya. Ya, dimana kalau dikatakan sudah berlebihan pasti tidak akan baik. Oke. Kemudian ada gambar yang berikutnya. Tahu nggak itu gambar apa? Iya. Hah? Aku sakit. Sakit-sakit. Gambar Sinibel itu? Aku sakit ya, Bu. Hah? Dari mana kau tahu sakit dia Ribel? Beberapa penyakit. Hah? Beberapa penyakit. Apa yang kalian tengok? Apa di situ penyakit rupanya? Alergi. Terima kasih. Berarti sudah kalian baca bahan ajaran yang dibagikan sehingga kalian tahu kalau diare, sembelit itu merupakan penyakit. Ya, penyakit. Jadi sakit perut itu banyak. Kalau tadi gambar yang pertama hanya menunjukkan orang lagi sakit perut. Jadi banyak penyebabnya. Ya, banyak penyakit yang bisa terjadi di perut. Ya, apa aja sih itu? Diare, apalagi? Sembelit, apalagi? Alergi laktosa, apalagi? Campak. Serang penyakit kulit. Terinfeksi, ada bakteri, ada mikroorganisme. Ya, dimana inilah yang menjadi permasalahan yang akan kalian selesaikan nanti di LKPD yang akan ibu bagikan. Ya, dimana dengan kalian mengerjakan masalah yang ada dengan menjawab dan mendiskusikan yang ada di LKPD, kita akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 3 tadi. Ya, ada yang bertanyakan sampai di sini? Bisa dipahami? Oke, jadi sudah tahu ya apa aja kira-kira gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan itu. Kemudian ibu akan bagikan LKPD ya, bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok ada 5 siswa. Ayo, silakan. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, terima kasih Abel yang sudah membagikan RKPD-nya. Di LKPD, di situ sudah jelas ada petunjuk yang ibu buat. Di dalam kalian akan mengerjakannya ya. Tapi kalaupun ada yang tidak paham, boleh ditanyakan sama ibu ya. Nah, sebelum kalian memulai mengerjakannya, mari perhatikan video yang akan ibu tampilkan ini. Ibu harapkan dari video ini kalian bisa mendapatkan informasi untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD.
Ini biasanya ada enzim. Nah, pepsin di lambung adik-adik. Selanjutnya nanti ada enzim tripsin di usus. Ya, selanjutnya nanti di usus halus adik-adik. Selanjutnya nanti ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah kakak menjelaskan tentang jenis. Ibu jelaskan sekali lagi. Ya, pencernaan. Kembaliin aja, Bu. Kan kemarin sudah kita bahas apa-apa aja sih organnya, ya kan? Nah, jadi pencernaan makanan itu ada dua. Yang pertama pencernaan mekanik, yang kedua pencernaan. Oke, kemudian kalau dia kimiawi dengan bantuan. Kemudian pencernaan mekanik yang tanpa enzim tadi, di mana aja sih itu terjadi? Mulut. Di mulut tanpa enzim. Apa yang terjadi rupanya di mulut itu? Mengunyah. Dengan apa mengunyah? Gigi. Apa lagi? Lidah. Gigi apa fungsinya gigi? Potong, ya kan? Lidah apa gunanya? Bolak-balik, ya kan? Kemudian masuk ke kerongkongan. Ibu mau tanya, pada saat kau mau apa? Pada saat kau makan, bisa nggak? Udah kau punya, stop lah. Di mulut aja terus, bisa nggak? Terus kayak mana dia? Turun? Kerongkongan. Turun dengan sendiri tanpa kau atur? Masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Sistem apa itu? Pencernaan. Di mana? Otot. Masih ingat otot PLJ? Masih ingat otot PLJ? Polos, lurik, jantung. Di mana cara kerjanya? Ada yang involuntar, ada yang voluntar. Nah, kalau yang pencernaan ini masuk yang mana dia? Involuntar. Kenapa involuntar? Di luar kesadaran kita, dia bekerja sendiri. Nggak bisa kita tahan. Stop dulu di lambung ya, 1 hari. Aku nggak makan dulu 1 hari ini. Biar kenyang aku terus di lambung aja kau dulu terus. Bisa nggak gitu? Bisa. Otomatis dia bekerja dengan sendirinya ya. Nah, jadi begitu. Setelah dari mulut masuk langsung ke kerongkongan, langsung ke lambung. Jadi di 3 organ ini terjadi pencernaan secara mekanik, di mana dia mencerna dengan gerak peristaltik, ya, dengan gerakan, ya, gerakan. Kemudian dikatakan pencernaan kimiawi karena dengan bantuan enzim. Untuk apa enzimnya ini? Ada di situ tialin, ada di situ pepsin, ada tripsin, ada lipase dan lain-lain. Masih ingat jajat makanan? Apa yang kamu ingat yang pertama? Karbohidrat. Apa sih kandungan di karbohidrat? Glukosa. Ya, glukosa. Di mana glukosa yang terdapat pada makanan, nasi, jagung, ubi, sagu, karbohidrat yang terdapat di makanan pokok itu nanti kan akan diserap tubuh. Ya kan? Bagaimana supaya bisa diserap tubuh? Dia akan dihancurkan dulu si karbohidratnya tadi, si glukosanya tadi dipecah. Ya, dipecah sehingga bisa diserap. Ingat, prinsip dasar dari pencernaan adalah dihancurkan supaya mudah diserap. Si karbohidratnya, si glukosanya dipecah. Siapa yang membantu proses pemecahannya itu? Enzim. Ya, makanya dikatakan dia pencernaan kimiawi. Selain karbohidrat apa lagi? Lemak. Lemak begitu juga. Supaya bisa diserap tubuh, dia harus dihancurkan juga. Gimana menghancurkannya ini nggak bisa dengan mulut tadi. Di mulut tadi nggak bisa si protein si lemaknya dihancurkan gigi, nggak bisa. Harus dengan bantuan enzim. Ya, tadi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ya. Jadi bisa dipahami pencernaan mekanik dan pencernaan kimia ini. Ya, perbedaannya ada tidaknya enzim. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Berarti untuk pencernaan makanan, mekanisme pencernaan makanan sudah selesai. Kita masuk ke, perhatikan video pembelajaran yang kedua.
mengalami buang air besar yang lebih sering dari air benar. Diare bisa jadi bahaya loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena kekurangan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bo. Kalau aku pernah kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Ibu? Siap? Pernah BAB loh semua ya. Beda-beda nggak jenis BAB-nya yang dibuang itu? Hah? Beda-beda nggak? Jadi kalau ini bilang diare yang kayak mana dia? Ya, encer. Tidak seperti biasanya. Dimana bukan cuma encer, tapi ada gejala yang lainnya, sakit. Dari video tadi yang kalian lihat, apa penyebabnya? Makanannya yang pedas. tidak bersih yang pertama. Yang kedua, alergi makanan. Yang ketiga, pedas. Ya, terlalu pedas. Makanya nak, pada sisi pencernaan ini terdapat seperti kita ibu bilang kemarin, maka untuk jadi jangan hanya enak di mulut, harus ada perhatian kasih sayang, harus kita perhatikan semuanya. Makanya kadang kalau di rumah sakit kita makan makanan di rumah sakit itu iya kan? Pernah alami nggak kalian sakit? Masuk rumah sakit, dikasih makanannya, nggak selera, udah bawa yang sakit, dikasih makanan yang itu, nggak selera makannya. Iya kan? Tapi sebenarnya makanan yang sehat itu, ya itu, iya kan? Bukan karena enaknya aja, tapi memang sehatnya yang mau diambil, iya kan? Nah, jadi tadi udah dipahami ya, diare, ya, diare. Penyebabnya apa tadi? Makanan yang tidak bersih, alergi makanan, terlalu pedas. Bagaimana? Tadi dikatakan juga lagi, kalau diare itu merupakan gejala suatu penyakit. Penyakit apa tadi? Malaria. Jadi dengan kita diare, belum tentu hanya masalah pencernaan itu tadi yang bermasalah, tapi memang tubuh kita ini ada masalah. Makanya dikatakan gejala. Ya, pertama tadi gejala apa? Malaria. Gambar apa tadi yang kalian lihat di situ malaria? Nyamuk. Ya, dimana perantara penyakit malaria ini adalah nyamuk. Kok bisa ada nyamuk? Karena apa? Kurang bersih. Kemudian gejala apa lagi tadi? Malaria apa lagi tadi? Cacingan. Ya, cacingan. Jadi kalau orang diare bisa jadi itu gejala dia cacingan. Bisa disembuhkan diare? Bisa dengan cara apa tadi? Oralit. Apa itu oralit? Campuran dari air, garam dan gula. Pahami itu diare ya. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara menanganinya ya? Kita masuk ke yang berikutnya. Ya, kita masuk ke yang berikutnya. adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MAS sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejala muntah. Penyakit MAS terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas. Yang lebih ngeri, namanya radang usus buntu. Setahu aku, Oke. Apa tadi penyakit yang kedua? 3 kali sehari. Kenapa harus 3 kali makan sehari? Kenapa nggak 4 kali, 5 kali, 6 kali, atau tiap jam? Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Adanya Parwin, kurus dia, si Rimel ini kok kali dimakan Parwin? Lebih banyak dia makan dibandingkan si dia. Ya? Nah, kenapa 3 kali makan sehari? Sesuai dengan jam kerja 6 jam. Jam kerja sesuai dengan jam kerja Tubuh 6 jam. tubuh 6 jam.
Pernah ya Ibu sampaikan ya. Empat itu kayak mana? Kenapa kita bisa merasa lapar? Karena lambung kita kosong. Kenapa kita merasa kenyang? Lambung kita sudah jadi lambung indikator. Kenapa kita makan 3 kali dalam sehari? 4 jam. Bisa ya? Nah, makanya kalau nggak kau jaga pola makanmu setiap 4 jam itu, si lambung ini kan teraniaya. Yang seharusnya setiap 4 jam dia bekerja. Tadi di lambung terjadi apa tadi? Gerakan peristaltik kan? Ya, dia bekerja, meremas. Di mana di lambung itu ada dihasilkan SAM, HCl. Ya, bayangkan lambungmu itu nggak ada isinya, meremas, remas, sambil mengeluarkan asam. Apa yang terjadi di sini? Masih ingat dengan gambar yang pertama tadi? Gambar lambung dan merah dibuatkan? Merah. Ya? Jadi iritasi jadi kan? Karena di dalam tubuh kita ini ada jam biologisnya. Dia bekerja. Ingat yang tadi, kalau dia bekerja secara involuntary, nggak bisa kita atur dia. Dia bekerja dengan sendirinya, tanpa dikomando, mau makan, mau nggak makan. Kenapa bisa terjadi? Karena pola makan yang tidak teratur. Otomatis, selain itu ada lagi tadi nggak penyebabnya? Ada juga lagi. Terlalu pedas. Apa lagi? Terlalu asam. Apa lagi? Makanya memang minum minuman yang beralkohol itu tidak disarankan. Iya kan? Tidak disarankan. Jadi mulai sekarang nak, jangan coba-coba, ya. Oke, bisa dipahami untuk yang kedua ini tadi? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai kencing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kulit. Tapi sampai saat ini fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Oke. Apa tadi penyakit yang berikutnya? Usus buntu. Pernah dengar penyakit ini? Nah, Ada yang pernah alami? enggak. Saudara? Tetangga? Enggak. Kayak mana yang boleh lihat orang yang menderita penyakit usus buntu ini? Tersiksa. Tersiksa. Tersiksanya di mana? Kadang-kadang udah sampai mau makan itu. Gimana tadi? Sama harus dioperasi. Ya? Usus buntu. Apa tadi penyebabnya? Peradangan. Kalau sudah dibilang peradangan, itu berarti ada faktor mikroorganisme di situ, infeksi. Ya? Kalau sudah berhubungan dengan mikroorganisme, berarti berhubungan dengan kurang bersih. Masih ingat syarat makanan? Salah satunya adalah harus bersih. Ya? Harus bersih. Jadi usus buntu. Apa tadi gejala-gejalanya? Mual. Ya, mencret. Ya kan? Mual, mencret. Apa lagi tadi? Di sebelah mana dia? Sebelah kanan. Mana kananmu? Bawah. Nah, jadi kalau kau, tapi jangan langsung parno duluan ya. Nanti gara-gara sudah belajar ini, kau rasakan sakit di sini, waduh udah usus buntu batu, jangan gitu, ya? Jangan gitu, ya? Di sebelah kanan bagian bawah. Masih ingat tadi penjelasannya? Katanya kalau batuk aja pun sakit, ya? Batuk aja pun terasa sakit. Apalagi kalau ada goncangan tadi kan, batuk atau berjalan, ya kan? Terasa sakit. Bisa diatasi penyakit usus buntu ini? Bisa. Dengan cara? Ya, tadi dikatakan bahwa usus buntu itu walaupun dia ada tidak ada, kalau dioperasi tapi kan dibuang dia. Ada tidak ada di usus buntu ini tidak berpengaruh pada tubuh kita, ya kan? Nah, kenapa Bu? Kok bisa? Nanti ini akan kita bahas di kelas 12 yaitu evolusi. Ya, di mana umbai cacing itu sekarang dia tidak berfungsi. Tapi dari zaman nenek moyang kita dulu dia berfungsi.
Ya, nanti akan kita bahas di kelas 12. Ada yang bertanyakan untuk Guntur? Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham ini, sudah makin tahu menjaga diri ya, supaya jangan merasakan itu ya. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan, ya. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan, tapi bumbunya sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu cepat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bor, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari setelah makan. Hindari juga tempat makan yang terdesak untuk terjaga. Saya dan channel kita sampai ketemu di selanjutnya. Oke, udah paham ya tadi ya. Bagaimana cara mengatasinya tadi? Cuci tangan. Mencuci Tangan. tangan. Kemudian Banyak sayur sama serat. cuci tangan. Banyak makan sayur, buah ya, mengandung serat. Apalagi? Jangan terlalu banyak makan pedas dan asam. Apalagi? Yang beralkohol dan soda. Banyak minum air putih. Kadang-kadang pernah nggak kalian makan, udah makan tapi minumnya nggak air putih, soda, Fanta, Sprite, Badai, itu mengandung soda ya. Ternyata itu tidak air putih yang benar. Ya, tadi dia. Oke, Ibu anggap materi yang Ibu sampaikan itu tadi sebagai informasi referensi mengerjakan RKPD. Silakan kalian berdiskusi dengan membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Waktunya hanya 20 menit, ya, hanya 20 menit. Silakan 20 menit. Nanti yang maju presentasi Gimana? Sudah lebih paham lah ini ya. Bisa nanti pada saat presentasi harus aktif semua ya. Jangan hanya dia yang tulis, siapa yang tulis, dia yang membacakan, dia lagi nanti yang menjawab pertanyaan, semuanya harus. Jadi nanti tanya, begini lagi, nanti dikumpul.
Bisa kalian kami dulu. Sabar, waduh, semangat kali yang ini maju. Sabar dulu. Yang terbaik nanti presentasinya dapat hadiah dari Ibu. Kami juga. Iya, Ibu yang terbaik dapat hadiah dari Ibu. Ya, makanya berusaha semua aktif. Ini biasanya melewati organ-organ pencernaan. Oke, ya kita akan mulai dari mulut, adik-adik. Selanjutnya nanti dari mulut di sini akan menuju ke kerongkongan, adik-adik. Nah, nanti setelah dari kerongkongan makanan akan langsung dibawa menuju ke lambung, adik-adik. Nah, nanti setelah dari lambung makanan tentunya akan dibawa menuju usus halus, adik-adik. Nah, nanti setelah akan dibawa menuju ke usus besar, ya. Selanjutnya setelah dari usus besar nanti makanan akan dibawa menuju ke rektum, adik-adik, dan selanjutnya ya nanti makanan akan dikeluarkan melalui anus, adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah perjalanan makanan ya, mulai dari yang dimakan sampai nanti akhirnya sisanya itu dikeluarkan melalui anus, adik-adik. Nah, adapun pencernaan makanan ini sendiri, adik-adik, ya, berdasarkan caranya diproses itu dibedakan menjadi dua, adik-adik. Ada yang dinamakan dengan pencernaan mekanik, adik-adik. Oke, pencernaan mekanik. Selanjutnya yang kedua ada yang dinamakan dengan pencernaan kimiawi, adik-adik. Nah, seperti ini. Saya jalan adalah Selanjutnya tadi kalau pencernaan mekanik ini dia pencernaan yang dilakukan tanpa enzim, adik-adik. Misalnya saja kalau pada mulut itu misalnya pemunyahan dengan gigi, penggerakan otot-otot lidah dan pipi. Nah, seperti itu, adik-adik. Misalnya ya. Jadi di sini dapat kita katakan sekali lagi kalau pencernaan mekanik ini adalah pencernaan yang tanpa enzim, ya, tanpa enzim. Nah, misalnya saja di mulut, adik-adik, ya, pencernaan mekanik yang terjadi itu bisa saja pemunyahan oleh gigi, ya, pemunyahan oleh gigi, atau mungkin juga dibantu dengan lidah, adik-adik, ya, seperti itu. Selanjutnya bisa jadi juga biasanya ini terjadi di kerongkongan, lambung, ya, atau mungkin juga usus halus, adik-adik. Di sini ada yang dinamakan dengan gerak peristaltik, adik-adik. Nah, adapun gerak peristaltik ini, adik-adik, ya, merupakan gerakan ya otomatis, adik-adik. Jadi kalau pada kerongkongan mungkin saja gerakannya itu kembang-kempis, adik-adik, seperti itu. Nah, kalau untuk pencernaan kimiawi, adik-adik, pencernaan kimiawi ini adalah pencernaan dengan menggunakan enzim, adik-adik. Nah, seperti itu.
Misalnya saja pada mulut ya, kita ketahui ada enzim petrialin, adik-adik ya, enzim petrialin, atau mungkin ini dikatakan dengan enzim amilase, kemudian ada enzim pepsin di lambung adik-adik, selanjutnya nanti ada enzim tripsin di usus ya, selanjutnya nanti di usus halus adik-adik, selanjutnya nanti ada enzim limfase juga di usus halus seperti itu ya, dan lain-lain tentunya. Nah, setelah kakak menjelaskan tentang jenis-jenis pencernaan ini, tentunya nanti ketika adik membaca materi mengenai pencernaan makanan, adik-adik bisa analisis atau bisa ngomong. Oke, coba perhatikan, Ibu jelaskan sekali lagi. Yang pencernaan, jelaskan lagi. Dari bukunya itu dulu. Kalau bintangnya udah suka. Dan perhatikan pencernaan makanan, kan kemarin sudah kita bahas apa aja sih organnya, ya kan? Nah, jadi pencernaan makanan itu ada dua. Yang pertama pencernaan mekanik, yang kedua pencernaan kimiawi. Kenapa ada dikatakan pencernaan mekanik? Mekanik tanpa enzim. Apa nih, Bel? Mekanik itu pencernaan tanpa enzim. Mekanik tanpa enzim. Oke. Kemudian kalau dia kimiawi Dia itu menggunakan enzim. dengan bantuan Enzim. Kemudian pencernaan mekanik yang tanpa enzim tadi, di mana aja sih itu terjadi? Mulut. Di mulut tanpa enzim. Apa yang terjadi rupanya di mulut itu? Mengunyah. Mengunyah. Dengan apa mengunyah? Gigi. Apa lagi? Lidah. Gigi apa fungsinya gigi? Menghancurkan. Potong, ya kan? Lidah apa gunanya? Bolak-balik, ya kan? Kemudian masuk ke kerongkongan. Ibu mau tanya, pada saat kau mau apa? Pada saat kau makan, bisa nggak? Lo kau punya stop lah di mulut aja terus, bisa nggak? Enggak. Terus kayak mana dia? Terus kerongkongan. Turun? Kerongkongan. Kerongkongan. Turun dengan sendiri tanpa kau atur? Enggak. Aliut. Masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Sistem apa itu? Pencernaan bukan. Di mana? Otot. Masih ingat otot PLJ? Masih ingat otot PLJ? Polos, lurik, jantung. Di mana cara kerjanya? Ada yang involuntar, ada yang voluntar. Nah, kalau yang pencernaan ini masuk yang mana dia? Involuntar. Kenapa involuntar? Di luar kesadaran kita, dia bekerja sendiri. Nggak bisa kita tahan. Stop dulu di lambung ya, 1 hari. Aku nggak makan dulu 1 hari ini. Biar kenyang aku terus di lambung aja kalau terus. Bisa nggak gitu? Otomatis dia bekerja dengan sendirinya ya. Nah, jadi begitu. Setelah dari mulut masuk langsung ke kerongkongan, langsung ke lambung. Jadi di 3 organ ini terjadi pencernaan secara mekanik. Di mana dia mencerna dengan gerak peristaltik, ya, dengan gerakan, ya, gerakan. Kemudian dikatakan pencernaan kimiawi karena dengan bantuan enzim. Untuk apa enzimnya ini? Ada di situ tialin, ada di situ pepsin, ada tripsin, ada limfase dan lain-lain. Masih ingat jajan makanan? Masih. Apa yang kamu ingat yang pertama? Karbohidrat. Karbohidrat. Apa sih kandungan di karbohidrat? Glukosa. Ya, glukosa. Di mana glukosa yang terdapat pada makanan, nasi, jagung, ubi, sagu, karbohidrat yang terdapat di makanan pokok itu nanti akan diserap tubuh. Ya kan? Bagaimana supaya bisa diserap tubuh? Dia akan dihancurkan dulu si karbohidratnya tadi, si glukosanya tadi dipecah. Ya, dipecah sehingga bisa diserap. Ingat, prinsip dasar dari pencernaan adalah dihancurkan supaya mudah diserap. Si karbohidratnya, si glukosanya dipecah. Siapa yang membantu proses pemecahannya itu?
enzim. Ya, makanya dikatakan dia pencernaan kimiawi. Selain karbohidrat apa lagi? Lemak. Lemak begitu juga. Supaya bisa diserap tubuh, dia harus dihancurkan juga. Gimana menghancurkan ini? Nggak bisa dengan mulut tadi. Di mulut tadi nggak bisa si protein, si lemaknya dihancurkan gigi, nggak bisa. Harus dengan bantuan enzim. Ya, tadi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Ya, jadi bisa dipahami pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi ini. Ya, perbedaannya ada tidaknya enzim. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Berarti untuk pencernaan makanan, mekanisme pencernaan makanan sudah selesai. Kita masuk ke, perhatikan video pembelajaran yang kedua. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bon? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku sangat super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bon. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga encer. Kata dokterku, seseorang untuk terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit teman, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, anjingan, dan infeksi usus. Dokter yang ibu aku minum oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh Pipo? Jadi, Coba. Tadi yang pertama katanya apa penyakitnya? Diare. Apa itu diare? Pembesaran lubang. Ya. Pernah BAB lah semua ya. Beda-beda nggak dari BAB-nya yang dibuang itu? Hah? Beda-beda nggak? Jadi kalau ini bilang diare yang kayak mana dia? Encer. Ya, encer. Tidak seperti biasanya. Dimana bukan cuma encer, tapi ada gejala yang lainnya, sakit. Dari video tadi yang kalian lihat, apa penyebabnya? Makanannya yang pedas. tidak bersih yang pertama. Yang kedua, alergi makanan. Yang ketiga, pedas. Ya, terlalu pedas. Makanya nak, pada sisi pencernaan ini terdapat seperti yang kita ibu bilang kemarin, makan untuk sehat, terdapat aliran kasih sayang. Maksudnya kayak mana? Jangan kau makan hanya enak di mulut, tapi ada organ lain yang teraniaya. Maksudnya paham nggak? Kalau enak kali makan ini, jadi enak makan bakso, banyak-banyak kau buat cabenya, banyak-banyak kau buat sausnya, enak kali memang kau makannya. Setelah itu pergilah kau ke kamar mandi, kau BAB, ada pengalaman seperti itu, panas, ya kan? Panas halusnya. Kenapa? Karena terlalu pedas, ya kan? Ada nggak organ yang teraniaya di situ? Ada. Siapa? Perut, cerna apa halus. Jadi jangan hanya enak di mulut, harus ada perhatian kasih sayang. Harus kita perhatikan semuanya. Makanya kadang kalau di rumah sakit, kita makan makanan di rumah sakit itu
enak rasanya kan? Iya kan? Pernah alami nggak kalian sakit? Masuk rumah sakit, dikasih makanannya, nggak selera, udah kalau yang sakit, dikasih makanannya kayak gitu, nggak selera makannya. Iya kan? Tapi sebenarnya makanan yang sehat itu, ya itu, iya kan? Bukan karena enaknya aja, tapi memang sehatnya yang mengambil, iya kan? Nah, jadi tadi udah dipahami ya, diare, ya, diare. Penyebabnya apa tadi? Makanan yang tidak bersih, alergi makanan, terlalu pedas. Bagaimana? Tadi dikatakan juga lagi kalau diare itu merupakan gejala suatu penyakit. Penyakit apa tadi? Malaria. Jadi dengan kita diare, belum tentu hanya masalah pencernaan itu tadi yang bermasalah, tapi memang di tubuh kita ini ada masalah. Makanya dikatakan gejala. Ya, pertama tadi gejala apa? Malaria. Gambar apa tadi yang kalian lihat di situ malaria? Nyamuk. Ya, di mana perantara penyakit malaria ini adalah nyamuk. Kok bisa ada nyamuk? Karena apa? Kurang bersih. Ya, kurang bersih. Kemudian gejala apa lagi tadi? Malaria apa lagi tadi? Cacingan. Ya, cacingan. Jadi kalau orang diare bisa jadi itu gejala dia cacingan. Bisa disembuhkan diare? Bisa dengan cara apa tadi? Minum oralit. Apa itu oralit? Campuran dari air, garam dan gula. Pahami itu diare ya? Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara menanganinya ya? Kita masuk ke yang berikutnya. Ya, kita masuk ke yang berikutnya. Adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MAN sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit MAN terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya Bong, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, Oke. Apa tadi penyakit yang kedua? Di mana terjadinya, Ma? Lambung. Ya, makanya di gambar yang pertama tadi terus kalian tahu ya. Itu sakit perut. Kenapa? Ada gambar lambung. Kenapa bisa terjadi, Ma? Pola makan yang tidak teratur. Kayak mana rupanya pola makan yang teratur? Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali 3 sehari. kali sehari. Kenapa harus 3 kali makan sehari? Kenapa nggak 4 kali, 5 kali, 6 kali, atau tiap jam? Itu karena sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Adanya Parwin, kurus dia, si Libel ini 2 kali dimakan Parwin. Lebih banyak dia makan dibandingkan si dia. Ya? Nah, kenapa 3 kali makan sehari? Karena sesuai dengan jam kerja 6 jam. Jam kerja sesuai dengan jam kerja? Pukul 6 jam. Pukul 6 jam. Pas. Pernah ya Ibu sampaikan ya? Lambung bekerja hanya 4 jam. Ya, lambung bekerja 4 jam. Kita kan satu hari satu malam berapa jam? 24. Aktifnya kita berapa jam? 12 jam. 12 jam. 12 dibagi 4? 3. Maksudnya 4 itu kayak mana? Kenapa kita bisa merasa lapar? Karena lambung kita kosong. Kenapa kita merasa kenyang? Lambung kita sudah jadi lambung indikator. Kenapa kita makan 3 kali dalam sehari? 4 jam dia. Bisa ya? Nah, makanya kalau nggak kau jaga pola makanmu setiap 4 jam itu, si lambung ini kan teraniaya. Yang seharusnya setiap 4 jam dia bekerja. Tadi di lambung terjadi apa tadi? Gerakan peristaltik kan? Ya, dia bekerja, meremas. Di mana di lambung itu ada dihasilkan HCl. Ya, bayangkan lambungmu itu
nggak ada isinya, meremas, remas, sambil mengeluarkan asam. Apa yang terjadi di sini? Masih ingat dengan gambar yang pertama tadi? Gambar lambung dan merah dibuatkan? Merah. Ya, terjadi iritasi jadinya kan? Luka. Bayangkan luka yang kena asam, kayak mana rasanya? Pedih. Itu yang dirasakan orang penyakit mah. Jadi sebenarnya mah ini bisa dicegah dengan cara apa? Makan teratur. Karena di dalam tubuh kita ini ada jam biologisnya. Dia bekerja. Ingat yang tadi, kalau dia bekerja secara involunter, nggak bisa kita atur dia. Ya dia bekerja dengan sendirinya tanpa dikomando. Mau makan mau nggak makan, kalau dia tiba jamnya dia kerja sendiri. Ya, mah. Bisa dipahami ya penyakit mah ya? Kenapa bisa terjadi? Karena pola makan yang tidak teratur. Otomatis. Selain itu ada lagi tadi nggak penyebabnya? Ini juga tadi. Terlalu pedas. Apa lagi? Terlalu asam. Apa lagi? Alkohol. Makanya memang minum minuman yang beralkohol itu tidak disarankan. Iya kan? Tidak disarankan. Jadi mulai sekarang nak, jangan coba-coba. Ya? Oke, bisa dipahami untuk yang kedua ini tadi? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah atau mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Boy. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Oke. Apa tadi penyakit yang berikutnya? Usus buntu. Pernah dengar penyakit ini? Nah, Ada yang pernah alami? enggak. Saudara? Benar. Tetangga? Benar. Kayak mana yang kalian lihat orang yang menderita penyakit usus buntu ini? Tersiksa. Siksa? Siksanya di mana? Kadang-kadang yudas sampai kalau makan gitu. Mana tadi? Harus dioperasi. Ya? Usus buntu. Apa tadi penyebabnya? Peradangan. Kalau sudah dibilang peradangan, itu berarti ada faktor mikroorganisme di sini, infeksi. Ya? Kalau sudah berhubungan dengan mikroorganisme, berarti berhubungan dengan kurang bersih. Masih ingat syarat makanan? Salah satunya adalah harus bersih. Ya? Harus bersih. Jadi usus buntu. Apa tadi gejala-gejalanya? Mual, ya, mencret, ya kan? Mual, mencret. Apa lagi tadi? Bagian kanan bawah sakit. Di sebelah mana dia? Kanan bawah. Kanan. Bawah. Mana kananmu? Ini. Bawah. Nah, jadi kalau kau, tapi jangan langsung parno duluan ya. Nanti gara-gara sudah belajar ini, kau rasakan sakit di sini, waduh udah usus buntu lagi. Jangan gitu, ya? Jangan gitu. Ya, di sebelah kanan bagian bawah. Masih ingat tadi penjelasannya? Katanya kalau batuk aja pun terasa sakit. Ya, batuk aja pun terasa sakit. Apalagi kalau ada goncangan tadi kan, batuk atau berjalan, ya kan, terasa sakit. Bisa diatasi penyakit usus buntu ini? Bisa. Dengan cara? Operasi. Ya, tadi dikatakan bahwa usus buntu itu walaupun dia ada tidak ada, kalau dioperasi berarti kan dibuang dia. Ada tidak ada di usus buntu ini tidak berpengaruh pada tubuh kita, ya kan? Nah, kenapa Bu? Kok bisa? Nanti ini akan kita bahas di kelas 12 yaitu evolusi. Ya, dimana umbai cacing itu sekarang yaitu tidak berfungsi. Tapi dari zaman nenek moyang kita dulu dia berfungsi.
Ya, nanti akan kita bahas di kelas 12. Ada yang mau ditanyakan untuk khusus untuk? Ya, mudah-mudahan kalian udah paham ini, udah makin tahu menjaga diri ya, supaya jangan merasakan itu ya. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan, ya. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum ibunya sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bor, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Menjaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Oke, sudah paham ya tadi ya? Bagaimana cara mengatasinya tadi? Mencuci tangan. Mencuci Tangan. Kemudian Banyak banget sayur serta serat. cuci tangan. Banyak makan sayur, buah ya, mengandung serat. Apalagi? Minum. Jangan terlalu banyak makan pedas dan asam. Apalagi? Jangan terlalu cepat makan. Yang beralkohol dan soda. Banyak minum air putih. Kadang-kadang pernah nggak kalian makan? Udah makan, tapi minumnya nggak air putih. Soda, Fanta, Sprite, Bada. Itu kan minum soda ya? Ternyata ini tidak air putih yang benar. Ya, itu tadi dia. Oke, Ibu anggap materi yang Ibu sampaikan itu tadi sebagai informasi referensi mengerjakan LKPD. Silakan kalian berdiskusi dengan membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Waktunya hanya 20 menit, ya. Hanya 20 menit. Silakan 20 menit. Nanti yang maju presentasi berarti kelompok yang belum maju minggu lalu ya, 2 kelompok lagi ya. Harus digabung ya.
Udah? Sampai di mana? Sudah lebih paham lah ini ya. Kalau bisa diskusi nanti pada saat presentasi harus aktif semua ya. Jangan hanya dia yang nulis, siapa yang nulis, dia yang membacakan, dia lagi nanti yang menjawab ada pertanyaan, semuanya harus. Jadi nanti ikut tanya, nilai, ambil buku. Bertanya ya, jangan ada yang aktif bertiga aja ya. Masih ada yang itu. Minuman
baca dulu. Ini kan. Siap kali ya? Kami dulu. Tunggu belum? Sabar, aduh semangat kali lagi pemain. Sabar, tunggu. Ambil balas komedi. Enggak, kan diminum. Yang terbaik nanti presentasinya dapat hadiah dari Ibu. Tapi juga. Iya, yang terbaik dapat hadiah dari Ibu. Makanya berusaha semua aktif, ya, bertanya, menjawab, dan bertanya sesuai dengan materinya, menjawab sesuai juga dengan apa yang ditanya, jangan ngelantur ya. Oke. Dapat hadiah dari Ibu nanti. Ada bonusnya. Kalau udah mati, kalau ada yang lain jangan aja tulis. Simak ke depan. Tiga dulu ya. Nilai. Oke, udah ya? Udah, ayo silakan kelompok. Satu. Kelompok satu maju ke depan.
Ini Amel. Sudah? Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Tolong untuk 3 kelompok yang duduk diperhatikan, disimak, ya. Oke, silakan. Pagi semuanya. Pagi. Sini sebelumnya yang kami hormati guru-guru dan para teman-teman. Sebelum kami melaksanakan presentasi LKPD kami, ada banyak kami memperkenalkan diri sebab tak kenal maka tak sayang. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dibilantus Kinja sebagai moderator. Nama saya Amelia Sinda. Nama saya Halina Yosefa Samosir. Nama saya Rufus Simono. Dan salah satu teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini, Delipa Panjangan. Nah, di sini teman kami yang akan membacakan hasil presentasi diskusi kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk yang pertama yaitu dari gambar di atas sebutkan dan jelaskan mekanisme pencernaan yang terjadi. Nama organ yaitu mulut. Mekanisme pencernaannya yaitu pencernaan secara mekanik. Kenapa disebut sebagai pencernaan secara mekanik? Karena dibantu oleh gigi dan lidah. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Itu terjadi pencernaan secara mekanik. Setelah makanan dikunyah di rongga mulut, makanan akan memasuki ke dalam saluran kerongkongan. Yang ketiga itu adalah lambung. Lambung pencernaan makanan. Mekanisme pencernaannya secara mekanik karena dibantu oleh dinding lambung. Yang keempat, usus halus, yaitu pencernaan secara kimiawi, penyerapan sari-sari makanan ke dalam aliran darah. Yang kelima, usus besar, pencernaan secara kimiawi, makanya sudah dicerna oleh usus halus akan didorong ke bagian rektum. Yang keenam, yaitu rektum, pencernaan secara mekanik karena dibantu oleh air dan mineral. Kami lanjutkan ke LKPD yang kedua. Sini saya akan membacakan yang kedua. Dari gambar di atas, berilah nama-nama bagian-bagian organ pencernaan dan sebutkan gangguan yang terjadi sesuai dengan nomor pada gambar. Nomor 1, nama organ mulut, gangguan yang dialami kartilas gigi sariawan. 2, kerongkongan, gangguan yang dialami faringitis. Yang ketiga, pankreas, gangguan yang dialami malnutrisi. Yang keempat, hati, gangguan yang dialami hiper. Yang kelima, empedu, gangguan yang dialami kolik. Yang keenam, lambung, gangguan yang dialami mah. Yang ketujuh, usus besar, gangguan yang dialami diare, radang, usus buntu. Yang kedelapan, usus halus, gangguan yang dialami appendicitis. Yang kesembilan, anus, gangguan yang dialami sembelit. Nah teman-teman, di situ kan ada 2 soal. Jadi kami akan menjawab soal pertama. Mengapa pada sistem pencernaan tidak bisa hanya pencernaan secara mekanik saja, melainkan harus sertai pencernaan kimiawi? Jadi di situ karena pencernaan secara kimiawi yaitu suatu proses yang penting dalam proses pencernaan manusia, yang dimana terjadinya proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, yaitu berupa zat-zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Soal kedua, bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan? Yaitu dengan cara memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. 2, memperhatikan pola makanan. 3, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. 4, menghindari makanan yang pedas dan asam. 5, menghindari minuman beralkohol dan bersoda. 6, memperbanyak minum air putih. Nah, setelah membacakan hasil presentasi kami ingin teman-teman yang telah mendengar ingin bertanya, sebab pertanyaan itu gratis dari dipungut biaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, Venesia. Tadi kan untuk soal yang terakhir, yang nomor 1 kan, kalian cuma menjelaskan kenapa harus dia pencernaan mekanik saja. Gimana sebaliknya kalau dia hanya pencernaan kimiawi saja? Paham pertanyaannya?
Maksudnya soal yang nomor Yang terakhir nomor 1. diskusi. Ya, diskusi. Diskusi Ya. yang nomor 1. Ya, paham? Silakan dijawab. Karena sistem mekanik itu kita di tubuh kita kan ada dua, yaitu sistem sistem mekanik dan sistem kimiawi. Yang kamu tanya tadi kan sistem kimiawinya. Nah, kalau nggak ada mekaniknya, mekanik itu kan tanpa enzim yang tidak menggunakan enzim kita di dalam tubuh. Sedangkan di kimiawi kita itu harus menggunakan enzim. Apakah Nggak nampak kalian. Bu, kursinya kecil banget, Bu. Iya, bisa pindah ke sana. Hah? Yang aku udah habis atau gimana? Habis. Kan soalnya jelas, ya. Kenapa nggak bisa hanya satu pencernaan aja? Maksudnya nggak bisa hanya mekanik aja, harus dua-duanya kan? Ada mekanik dan ada kimiawi. Pertanyaannya, Bagaimana kalau Bagaimana kalau dia mekanik aja kan deh? Soalnya kan kenapa? Bagaimana kalau dia mekanik saja? Apa kimiawi aja? Ini saya enggak lah nak, soalnya bukan itu. Soalnya kan, mengapa pada sisi pencernaan tidak bisa hanya pencernaan secara mekanik saja, melainkan harus disertai pencernaan kimiawi. Nggak bisa hanya mekanik aja, harus disertai kimiawi. Mengapa? Inilah yang kalian jelaskan. Nah, pertanyaan Felicia tadi? Lanjut. Yang mana tadi? Bisa? Iya, mereka bertanya kayak mana kalau seandainya mekanik aja, kayak mana kalau kimiawi aja, apakah itu akhirnya bisa jadi disebut proses pencernaan? Coba jelaskan dulu. Iya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, waktu berjalan loh, nak. Kan sistem pencernaan manusia itu kan ada dua, kimiawi dan mekanik. Apabila saja tidak ada, baik itu kimiawi maupun mekanik, itu tidak akan disebut sistem pencernaan. Karena itu sangat berfungsi dua-duanya, tidak boleh ada salah satunya, baik itu mekanik maupun kimiawi. Maka puas. Ya, jadi aku tambahin. Kenapa harus dua-duanya? Ingat prinsip dasar dari pencernaan supaya mudah diserap. Karbohidrat nggak bisa karbohidrat langsung diserap, harus dipecah. Iya kan? Apa peranan yang memecahkan itu? Enzim. Apel, nggak mungkin bulat-bulat itu bisa masuk ke lambungmu, ke kerongkonganmu, harus dipecah. Siapa yang memecah itu? Tidak. Jadi memang harus dua-duanya ada. Paham ya? Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 4. Cepat ya nak, waktunya habis. Selamat pagi semua. Di sini kami berdiri untuk mengumumkan hasil diskusi kami. Yang dimulai dari di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator, nama saya Yusuf Adamuta Sinoli. Nama saya Mel Farmati Sultoman. Nama saya Asrat Alisam. Nama saya Rizka Ginting. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Jadi kami akan menjelaskan tentang soal pertama. Dari gambar di atas sebutkan dan jelaskan mekanisme pencernaan yang terjadi. Jadi yang organ yang pertama itu mulut. Mekanisme pencernaannya mekanik. Terus yang kedua esofagus mekanik, lambung mekanik,
usus halus kimiawi, usus besar kimiawi, dan rektum mekanik. Kami sudah menjelaskannya karena waktu kami singkat, jadi kami membahasnya secara singkat saja. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Berilah nama bagian-bagian organ pencernaan dan sebutkan gangguan yang terjadi sesuai dengan nama pada gambar. Yang pertama itu adalah mulut, gangguan yang dialami sariawan, infeksi gusi, karies gigi atau gigi berlubang. Yang kedua adalah kerongkongan. Gangguan yang dialami adalah kesulitan menelan atau disfagia, sakit tenggorokan, sakit saat menelan. Yang ketiga adalah lambung. Gangguan yang dialami yaitu mah, gastritis, gastroparesis. Yang keempat adalah pankreas. Gangguan yang dialami yaitu diabetes dan kanker pankreas. Yang kelima adalah hati. Gangguan yang dialami yaitu kanker hati, hepatitis, dan sirosis. Yang keenam adalah empedu. Gangguan yang dialami yaitu kolesistitis, padu empedu, penyakit kanker empedu. Yang ketujuh adalah usus halus. Gangguan yang dialami yaitu penyakit radang usus, obstruksi usus halus, dan infeksi. Yang ke-8 adalah usus besar. Gangguan yang dialami yaitu obstruksi usus besar, radang usus besar, dan kanker kolorektal. Yang ke-9 yaitu anus. Gangguan yang dialami yaitu sembelit, ambeien, dan kanker anus. Nomor 3. 1. Mengapa pada sistem pencernaan tidak bisa hanya pencernaan secara mekanik saja, melainkan harus disertai pencernaan kimiawi? Karena di dalam sistem pencernaan makanan terdapat dua proses pencernaan, yaitu mekanik adalah proses pencernaan yang dilakukan tanpa adanya enzim, dan kimiawi adalah proses pencernaan yang dilakukan dengan bantuan enzim. Dan terdapat enzim-enzim di dalamnya kimiawi, yaitu enzim trypsin di usus, enzim lipase di usus halus, enzim pharynx. 2. Bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan? Mencegah terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan, yang kita tahu apa yang kita konsumsi akan mempengaruhi yang akan terjadi di sistem pencernaan. Seperti moto kita dari awal, bahwa kita makan untuk sehat dan bukan kenyang. Jadi agar kita terhindar dari gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan, kita harus menjaga makanan yang kita konsumsi, agar apa yang kita makan sehat dan dapat terhindar dari gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, saya dari kelompok 2 maupun kelompok 2 yang bertanya. Itu tadi kan di nama organ kan anus. Gangguannya dialami adalah ambeien. Terus cara mengatasi tidak terjadinya infeksi yang ada anus atau penyakit lainnya dari anus itu gimana caranya? Nah, pertanyaannya? Ya, silakan jawab. Ya, langsung jawab aja. Cara mengatasinya adalah dengan cara mengoperasi. Ambeien, langsung dioperasi gitu. Ayo, bagaimana caranya? Ya, silakan. Jadi untuk mengatasi ambeien itu kan merupakan salah satu gangguan pencernaan di fase yang keras. Feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan menyerap air terlalu banyak. Jadi untuk kalau kita ingin mengatasi itu, kita itu harus mengatur pola makan kita agar tidak terjadi yang namanya sembelit atau yang tadi yang dibilang Cici tadi. Jadi kita tuh mengatur pola makan kita agar tidak terjadi yang namanya penyakit, dan kita bisa mencegahnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Bisa dipahami, Cecil? Jadi begini, ambeien tadi pertanyaannya kan, sebelum sampai ke ambeien itu awalnya sembelit, ya susah buang air besar. Kenapa bisa itu terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, memang makanannya tidak mengandung serat. Yang kedua, sering menahan. Kalau mau BAB ditahan. Kita kan sudah tahu kalau di dalam usus besar itu terjadi penyerapan air. Semakin lama dia di usus besar, semakin banyak air diserap, otomatis sisa-sisa dari pencernaan tadi, feses tadi akan semakin keras. Ya,
semakin keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Dipaksa. Anus itu kan pembuluh darah ya. Namanya dipaksa dia kan akan ada masa dol. Tahu dol? Los, rusak. Makanya ambeien itu kan pembuluh darah di anus itu sudah ada pernah ambeien di sini? Ya. Jadi duduk pun nggak nyaman dia karena memang sudah tidak pada tempatnya dia berada ya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang bertanyakan? Ibu rasa cukup ya, karena waktu kita juga sudah mau habis. Terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 4 yang sudah presentasi. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Kemudian untuk evaluasi, Ibu akan kasih soal. Ini silakan dijawab di rumah ya. Oke, udah. Nah, sambil menunggu ini, coba kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi ada tujuan, ada berapa tadi tujuan yang mau kita capai? Apa tadi? Ya, kalian memahami apa itu pencernaan. Gantian dulu, separuhin aja yang lain. Riber. Pencernaan kimiawi itu Masih membaca si Riber. Yang udah apa? Pedesian. Pencernaan mekanik itu pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Tidak dibantu oleh enzim. Pencernaan kimiawi. Yusi. Yang dibantu oleh enzim. Jadi yang membedakannya adalah ada tidaknya enzim. Ya. Kenapa rupanya harus ada enzim itu? Apa peranan si enzim? Menghancurkan. Selain menghancurkan supaya mudah diperiksa. Karena prinsip dasar dari pencernaan adalah bukan hanya dihancurkan, tapi supaya bisa diserap. Kenapa supaya bisa diserap? Karena akan dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian tujuan yang kedua apa? Kalian bisa menganalisis apa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Apa aja sih penyakit yang ada di situ? Diare, sembelit, usus buntu, banyak yang tadi ya. Jadi bisa nggak dicegah itu? Bagaimana caranya? Menjaga pola makan. Angkat tangan. Ya. Menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Apa lagi? Makanan yang bersih. Makanannya harus bersih. Apa lagi? banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Apa lagi? Makan teratur. Apa lagi? Menghindari makanan yang mengandung micin, pedas, dan mengandung alkohol. Ya, menghindari makanan yang pedas, mengandung micin dan beralkohol. Bisa dicegah penyakit itu? Bisa. Siapa yang mencegah itu? Diri sendiri. Kembali ke awal. Surat cinta kalian pertama sama ibu. Apa itu? Apa surat cinta kalian sama ibu? Cita-cita. Ya, bagaimana itu bisa tercapai? Dengan menjaga kesehatan. Dengan kau menjaga kesehatan tubuhmu, kau sudah membuat anak tangga menuju ke cita-citamu. Ya, ingat. Sekali lagi, ya, ibu anggap berarti materi untuk pencernaan ini sudah selesai ya. Jadi semua penyakit itu bisa diatasi, dicegah, ya. Atau ada yang masih yang belum dipahami dari materi ini? Sudah paham. Terima kasih. Ibu anggap selesai untuk materi kita di sistem pencernaan. Berarti minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu sistem pernapasan. Ya, oke. Udah ditulis soalnya? Belum. Ya, ini nanti dikerjakan di rumah ya. Sudah? Kembali ke tempat duduknya seperti semula. Ketua kelas silakan. Tadi di awal tidak ada penyanyi ya. Nanti kita cukupkan lagu nasional ya. Ya, ketua kelas. Stand up, please.
Iya, Bin. Berkibarlah bendera, 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, senang rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Before we will pick our hearts, we must pray to God. Pray begins, pray finish. Get ready. Greeting to our teacher. Goodbye, man. Thank you. Akan pulang, masuk pulang ya. Oh alah.